Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anissa, NIM 1812101047 dari Manajemen Hutan 6 Universitas Sumatera Utara. Saya di sini ingin memaparkan sedikit tentang program penyuluhan kehutanan, yaitu penanaman mangrove di Desa Kotapari, Kecamatan Pantai Cermin. Hutan adalah suatu ekosistem dan sumber daya alam. Penyuluh kehutanan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya membentuk perubahan sosial masyarakat, karena penyuluh bukan saja berperan dalam prakondisi masyarakat agar tahu, mampu, dan berperan dalam pembangunan kehutanan. Akan tetapi, penyuluh kehutanan harus lebih efektif dalam melakukan proses pendampingan masyarakat, sehingga tumbuh kemandirian dalam kegiatan berbasis kehutanan. Dalam rangka menunjang pembangunan sektor ekonomi, diperlukan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya alam di kawasan pesisir selama ini cenderung kurang meningkat, disebabkan oleh banyak hal, misalnya kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya penghijauan pantai dan penjagaan hutan pantai yang telah ada. Sebagai dampaknya, rusaknya tatanan ekosistem dan ekologi baik di darat maupun di laut. Adapun tujuan penyuluhan ada 4, yaitu conservation, education, production, dan pemulihan lingkungan. Conservation berupa penjagaan dan perlindungan kelestarian lingkungan pantai dari abrasi. Education berupa dikembangkannya atau dijadikan proyek ini sebagai laboratorium alam yang nantinya menjadi pusat penelitian mangrove. Yang ketiga, production, yaitu di samping sebagai penghasil bibit dan pemanfaatan kayu, terdapat nilai produktif ekonomis pada habitat ikan, reptil, dan burung dalam hutan mangrove ini. Dan yang keempat, pemulihan lingkungan. Setelah dilakukan perlindungan dan pengamatan terlaksana, maka pemulihan kelestarian lingkungan akan terjadi guna potensi ekowisata. Selain itu, ada juga manfaat penyuluhan, yaitu mengevaluasi hutan payau serta menata sistem konservasi, menggali potensi lingkungan yang berada di kawasan pesisir, memberdayakan masyarakat pesisir untuk mensejahterakan masyarakat, dan mengembangkan sumber daya alam dan hayati. Lalu kita masuk ke kondisi umum. Kecamatan Pantai Cermin terletak di sebelah barat laut Kota Sarampa yang merupakan ibu kota Kabupaten Sedang Bedagai dengan posisi 2-3 derajat lintang utara hingga 98-99 bujur timur. Berada pada pesisir pantai timur Sumatera, merupakan daerah tujuan kunjungan wisata baik mancanegara maupun domestik, serta sebagai lumbung beras Kabupaten Sedang Bedagai. Kondisi jalannya yang cukup lebar dan beraspal mulus, namun ada beberapa titik-titik jalan yang sedikit rusak karena sudah lamanya pembangunan aspal. Perjalanan dari kota Medan ke Pantai Cermin terdapat 41 km, ditempuh dengan mobil atau sepeda motor dengan waktu 45 menit. Keadaan permukaan tanah di Pantai Cermin pada umumnya hampir sama dengan kondisi permukaan tanah seluruh wilayah pesisir. Tanah yang berada jauh dari pantai berwarna coklat gelap dan agak keras, karena banyak ditanami kelapa sawit oleh masyarakat maupun para pengusaha yang menanamkan modalnya pada bidang itu. Serta masyarakat ada pula yang menjadikan lahan tersebut menjadi lahan landing dan persawahan. Adapun potensi wilayah dari Kecamatan Pantai Cermin ini. Potensi yang cukup besar ialah hasil perikanan dan kelautan. Juga potensi ekowisata, yaitu pantai mangrove-nya. Berbagai ragam sumber daya hayati pesisir yang penting dan dapat diperbarui adalah hutan mangrove. Hutan mangrove adalah kawasan unik yang merupakan peralihan antara komponen laut dan darat, yang berisi vegetasi laut dan perikanan pesisir yang tumbuh di daerah pantai dan sekitar muara sungai, selain dari formasi hutan pantai. Kawasan pesisir dan laut merupakan sebuah ekosistem yang terpadu yang saling berkorelasi secara timbal balik. Kerusakan salah satu komponen ekosistem memiliki peran fungsi yang saling mendukung. Bagi wilayah pesisir, keberadaan hutan mangrove sebagai jalur hijau di sepanjang pantai dan muara sangatlah penting. Adapun program yang akan dilakukan dari kegiatan penyuluhan ini. Kegiatan yang dilakukan dalam penyuluhan ini ialah penanaman mangrove di Desa Kotapari. Kegiatan ini bisa disebut secara singkat dengan mangrove crabs, yang artinya rehabilitasi hutan rusak dan lahan kritis mangrove.
dan program ini berbentuk penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya ekosistem mangrove dan pelatihan penanaman mangrove di Desa Kotapari, Kecamatan Pantai Cermin. Lalu kita masuk ke waktu, tempat, alat, bahan, serta rencana kegiatan penyuluhan, di mana waktu direncanakan pada bulan Mei 2021, tempat direncanakan di pesisir pantai Dusun 11 Desa Kotapari, Kecamatan Pantai Cermin. Alat yaitu buku, infokus, handphone atau laptop, dan alat tulis. Bahan yaitu PowerPoint, materi, serta literatur tambahan untuk menyampaikan penyuluhan tentang ekosistem mangrove. Setelah itu, kita bisa melakukan pelaksanaan penyuluhan ini. Lalu, ada rencana kegiatan penyuluhan, yaitu penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya ekosistem mangrove dan pelatihan penanaman. Di sini kita bisa menjelaskan mengenai ekosistem mangrove menggunakan infokus, diadakan talkshow dan tanya jawab, diadakan juga pemutaran film lingkungan untuk mangrove. Lalu yang kedua yaitu rehabilitasi hutan rusak dan lahan kritis mangrove. Di sini dilakukan penanaman bibit mangrove. Yang kedua pembuatan arboretum di setiap lokasi, dan yang ketiga bisa dijadikan sumber penelitian. Adapun manfaat program ini yaitu manfaat biologis, ekonomis, sosialis, fisik, dan edukatif. Manfaat biologis berupa habitat biota laut dan satwa liar dan sumber produktif perairan. Manfaat ekonomis berupa penghasil bibit mangrove, perikanan, burung dan reptil, wisata alam, penghasil kayu bakar, penghasil kayu arai, penghasil bahan bal, penghasil tanin, penghasil kayu bangunan, sumber mata pencaharian masyarakat, sumber pangan, dan sumber bahan obat-obatan. Lalu manfaat sosialisnya yaitu kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun manfaat fisiknya yaitu menahan abrasi, menahan intrusi air laut, menurunkan kondisi gas CO2 di atmosfer, dan penahan angin. Sedangkan manfaat edukatifnya yaitu sebagai objek penelitian dan laboratorium alam. Program ini diadakan juga membutuhkan biaya, yaitu estimasi biaya penyuluhan ini ada beberapa seperti kop surat dan amplop, stempel atau stempet, penggandaan proposal, ATK atau alat tulis kantor, spanduk penyuluhan, pamflet penyuluhan, kenang-kenangan, sound system dan seperangkatnya, transport penyuluhan, konsumsi penanaman mangrove, bibit mangrove, persiapan lahan penanaman, kaos aksi penanaman, dan transportasi penanaman, di mana memiliki total biaya sebesar kurang lebih 8.150.000. Adapun pelaksanaan program kegiatan ini yaitu dilakukan oleh mahasiswa aktif Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Sumber dana untuk program penyuluhan ini diharapkan dari Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, seperti Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, ataupun sumber lain yang tidak melanggar hukum dan tidak mengikat. Program penyuluhan kehutanan yang berjudul penanaman mangrove di Desa Kotapari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai ini dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Lokasinya di pesisir pantai yang ada di Dusun 11, Desa Kotapari, Kecamatan Pantai Cermin. Status kepemilikan lahannya milik pemerintah, namun status pengelola lahannya milik masyarakat dan pemerintah. Bibit mangrove sebanyak 1.000 batang bibit mangrove jenis Rhizophora mucronata dengan disesuaikan habitat tanam dan peruntukannya. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang paparan dari program penyuluhan kehutanan yang berjudul penanaman mangrove di Desa Kotapari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.